slide-nya yang mungkin sudah bisa dilihat nanti. Tapi dalam masa ini Pakistan sedang dikuasai oleh militer. Jenderal Ziaul Haq dan Perdana Menteri Pakistan Dr. Tariq Bhutto sedang dipenjara. Dan nanti ada sedikit di dalam film ini juga bagaimana nasibnya. Dan sedang ada perang di Afghanistan yang bertetangga dengan Pakistan, perang melawan Soviet Union waktu itu. Dan banyak sekali orang-orang muda seperti di dalam film ini merasa mereka punya peran untuk melawan Soviet Union di Afghanistan. Jadi ada juga dampak dari situ. Tapi ini bukan cerita politik, sebetulnya cerita dari satu desa, dari satu keluarga yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana di level mikro ada perkembangan di agama di Pakistan. Berbagi pendapat dua orang yang sangat influential di Pakistan mengenai interpretasi dari yang kita melihat di film hari ini. Pertama saya yang menjadi menurut saya tema besar itu kan pemekaran Pakistan dari India, di mana ada pada tahun 1947 kita lihat ada orang sebut saya tinggal di sini sejak waktu yang terjadi pada satu desa. Tapi sebetulnya ada 14 juta orang waktu itu yang menukar. Jadi orang yang di Pakistan yang merasa yang bukan Muslim, termasuk orang Sikh dan juga orang Hindu, mereka hijrah ke India, dan orang-orang di India banyak yang Muslim hijrah ke Pakistan. Saya tentu harus jelaskan bahwa banyak orang Muslim di India tidak hijrah juga. Jadi India itu masih punya salah satu jumlah penduduk paling besar orang Muslim di dunia, masih walaupun banyaknya sudah pindah ke Pakistan. Bahwa Muslim dari bagian Asia Selatan selalu ingin mendapatkan negara Muslim itu tidak benar. Karena wacana itu baru lahir pada tahun 30-an. Dan gerakan politik itu diperkuat pada tahun-tahun berikutnya. Dan basis ideologinya bahwa orang Muslim sudah lama berhidup di India atau di Asia Selatan, tidak bisa kebudayaan dan agama mereka tidak bisa lagi disesuaikan dengan yang mayoritas yang Hindu, dan mereka mengkhawatirkan masa depan mereka kalau mereka harus hidup di negara yang yang dikuasai oleh orang Hindu. Sedikit saya mungkin perlu tambah mengenai sejarah Muslim di Asia Selatan. Ratusan tahun sebetulnya yang dikatakan subkontinent yang ada India, Pakistan, Bangladesh itu sebetulnya dikuasai oleh orang Muslim, walaupun mereka secara angka adalah minoritas. Ketika orang Inggris datang untuk colonization, mereka ambil alih dari orang Muslim, raja Muslim. So ada sense bahwa karena kami orang Muslim menjadi minoritas di sini, dibenci sama mayoritas Muslim yang kami seolah-olah kolonialisme Muslim, nanti kami akan dibalaskan kalau Inggris ini pergi. Dan kita tidak bisa hidup berdamping orang Hindu yang mayoritas, jadi harus dipisah, tidak bisa. Jadi ada two nation theory itu incompatible, tidak bisa disamakan, tidak bisa berdampingan pada dasarnya. Setelah sudah pisah, ada perang terus dengan India, karena mungkin semua orang sudah tahu masalah Kashmir yang belum tuntas waktu itu, mayoritas orang Muslim tapi pemimpinnya orang Hindu di situ, dan belum jelas sebetulnya negara itu akan bagian negara itu akan ikut kemana. Ada juga banyak orang Kashmir yang ingin mendiri sebetulnya waktu itu. Jadi berkali-kali, ada 3 kali waktu sampai film ini ya 79 sudah 3 kali kita perang. Bangladesh sudah pisah dari bagian negara Pakistan, jadi sudah dibelah juga negara Pakistan, dan itu setengahnya dari jumlah penduduk waktu itu. Jadi bisa bayangkan bahwa misalnya Indonesia itu belah 2, misalnya itu kerugian besar bagi orang Pakistan waktu itu. Habis itu secara internal juga tidak utama ya, ada 3 kali penggantian pemerintah, 3 kali military coup. Jadi ada pemimpin sipil, di coup lagi, ada lagi coup lagi, begitu. Sudah, dan
mungkin hal penting sekali bahwa Undang-Undang Dasar itu 3 kali ganti. Dan dalam sejarah Pakistan 10 tahun pertama tidak ada Undang-Undang Dasar. Karena yang menjadi bahan ribut adalah peran Islam dalam negara. Walaupun jelas ketika tuntutan Pakistan diajukan kepada orang Inggris, yang menjadi dasar adalah Islam. Karena kita mau hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka kita tidak bisa hidup berdampingan dengan orang Hindu yang mayoritas, kan begitu. Tapi peran Islam itu sebetulnya apa? Secara rinci akan menjadi apa dalam negara, dalam hidup politik, itu tidak bisa diungkap dengan, atau tidak bisa dirumuskan dengan segampang itu. Maka 10 tahun pertama dalam sejarah Pakistan itu tidak ada undang-undang dasarnya, dan setelah itu diganti 3 kali. Jadi sekarang undang-undang dasar yang berlaku di Pakistan adalah undang-undang dasar yang diratifikasi pada tahun 73 ketika Prime Minister Perdana Menteri adalah Zulfikar Ali Bhutto. Jadi ketika DPR-nya dipilih, itu kita bisa akhirnya dapat. Nah, itu masih berlaku, walaupun kita sudah tahu sudah 1 kali disuspend oleh hukum militer lagi, kan begitu. Jadi ada tapi bisa diabaikan, bisa dikatakan begitu. Sudah ambil alih 97, yang dia menggantikan adalah Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto. Dan Zulfikar Ali Bhutto, seperti kita lihat ada satu scene di dalam film, ada berita bahwa Perdana Menterinya sudah digantung, sudah dibunuh oleh rezimnya Zia-ul Haq. Itu sebetulnya ada momen besar dalam sejarah Pakistan, karena sebelumnya tidak pernah ada pemimpin politik yang terpilih yang begitu saja dibunuh oleh negara. Jadi ada kekerasan sudah menjadi bagian dari sejarah Pakistan sudah lama, tapi tidak ada secara terbuka itu digantung. Salah satu apa dan bagaimana kita mau ini sudah lama ada sebetulnya di Pakistan. Tapi ketika Zia berkuasa, dia ambil alih dan menggunakan kuasanya untuk mendorong beberapa peraturan dan undang-undang. Salah satunya adalah Hudud Ordinance. Sebelumnya Islam itu hanya menjadi bagian dari bisa dikatakan civil law, urusan warisan, undang-undang mengenai warisan, perkawinan, segala macam. Tapi Hudud Ordinance itu membawa syariah atau prinsip-prinsip Islam menurut mereka ke dalam KUHP, criminal law. Di situ diatur misalnya hukuman-hukuman untuk zina, untuk kalau curi, kalau yang lain-lain. Jadi banyak sekali diubah di situ. Terus bukan siapa-siapa tiba-tiba menjadi pemimpin politik dan gabung di partai-partai Islam. Itu juga menjadi kuat sekali di Pakistan, karena memang Jenderal Zia sangat mengandalkan mereka untuk tetap berkuasa. Dan juga untuk menghabiskan perlawanan politik di grassroots level. Karena partai yang lain yang kita mendukung dia dilarang. Jadi partainya Bhutto, namanya P3, Pakistan People's Party, dilarang selama dia berkuasa. Dan partai-partai lain yang boleh ada itu banyaknya partai Islam dan yang mendukung, jelas mendukung dia. Salah satu peristiwa besar juga yang mengaruhi, kita lihat orang-orang, 2 orang itu datang, mereka tunjukkan foto-foto. Itu foto-foto mujahidin yang mereka tunjukkan. Seperti Pakistan juga bilang bahwa waktu itu sangat penting perang di Afghanistan, invasi Uni Soviet waktu itu. Itu juga sangat mempengaruhi Pakistan di level lokal yang kita lihat di level bawah, tapi juga memberi dukungan secara financial dan politik kepada seorang Jenderal Zia, sehingga dia bisa menggunakan banyak sekali uang dan banyak sekali mandate untuk menghabiskan semua perlawanan politik di dalamnya. Jadi dia menyediakan service kepada Barat, tapi in return dia dapat dukungan untuk menginginkan perlawanan politiknya. So this is just a diagram. Next, sangat dominan di Pakistan sekarang dan juga sebelumnya adalah yang kita melihat problem radikalisasi di Pakistan, masalah kekerasan
diberikan kepada minoritas dan yang lain-lain itu hasil dari penggunaan Islam atau Islam itu diperguningkan oleh Jinnah, Muhammad Ali Jinnah yang menjadi pemimpin Pakistan adalah federalism. Sebetulnya dia menggunakan tuntutan Pakistan sebagai leverage hanya untuk mendapatkan sistem federasi di mana bagian-bagian di India yang mayoritasnya Muslim bisa mengatur undang-undangnya sendiri dan tidak menjadi subjected to Hindu majority. Jadi, ya, so daerah istimewa ya dapat status daerah istimewa seperti sekarang ada di Aceh misalnya atau sort of arrangement. Tapi masalahnya Indian Congress itu tidak setuju dengan itu. Kenapa mereka tidak setuju? Karena mereka mengkhawatirkan kalau misalnya orang Islam dapat ini federasi sendiri, lalu orang mana mau juga, ya India adalah sangat beragam. Mungkin hampir seperti Indonesia. Mereka tidak mau setuju atas saran itu sama sekali. Jadi dan juga salah satu solusi adalah kalau Pakistan bisa negara demokratik, tidak diganggu oleh militer. Kita tentu bisa menjadi satu negara yang maju, yang bisa menghormati semua minoritas kita, dan sebetulnya tidak ada incompatibility antara Islam dan democracy. Actually, right? That's what this guy was saying in the movie as well. What's the problem? Right? So that's the view here. The other view is not very popular in Pakistan karena sangat pesimistik. Pesimistik karena menurut dia tidak ada solusi yang gampang untuk mengatasi masalah Pakistan. Dan perspektif ini didorong oleh salah satu dosen namanya Farzana Sheikh. Both of them are women. They're both historians, sejarawan. Dan argumennya dia adalah Pakistan itu dari titik awal berangkatnya sudah salah karena saat di mana kita menuntut negara berdasarkan ideologi agama itu sudah diskriminatif. Jadi mau nggak mau itu pasti akan menjadi masalah. Itu bukan hanya salah pemimpin-pemimpin, bukan hanya masalah implementasi, tapi desainnya saja sudah salah. Because it's based on the idea that Muslims are different. Then you get into the internal problem of defining who is a Muslim. Right? Di sini mungkin perlu diperhatikan bahwa film ini ada film menarik. Perempuan Aisyah ini awalnya dia orang Sikh, dia nggak bisa diterima sampai dia harus masuk Islam, harus ganti nama, dia belajar agama sampai dia bisa baca Al-Quran, dia mengajar pada anak-anak ngaji, guru ngaji gitu. Anaknya dia besarkan dengan baik sendiri, tapi pada akhirnya kok nggak bisa diterima juga ya? Tetap aja dituduh. Jadi definisi untuk siapa sebetulnya jadi Muslim itu tidak ada ujungnya menurut teori ini, dan menurut saya ada sedikit cuplikan ban Ahmadiyya to be Muslim. Sekarang kalau saya warga negara Pakistan, setiap kali saya memperbarui paspor saya, ada pernyataan saya harus tanda tangan. Saya adalah seorang Muslim, nama saya segini-segini, saya adalah seorang Muslim, dan saya percaya bahwa Ahmadiyya bukan orang Muslim. Jadi kepercayaan saya itu dikaitkan dengan kepercayaan saya kepada mazhab yang lain atau orang yang lain. My madrasah. Jadi tidak semua orang itu diseret ke dalam ini. Kita tidak punya pilihan. Kalau kita mau dapat paspor, mau dapat KTP, mau dapat urusan apapun sama negara, itu ada syarat-syarat seperti itu, dan itu semuanya dilakukan di zamannya Hudo, bukannya di zaman Zia yang hanya melanjutkan dan memperbesar peran kalau kita bikin lebih kuat segala macam, itu tidak akan ada hasilnya kecuali kalau kita bicara ulang dasar negara kita dan apakah itu tetap jadi Islam atau tidak. Jadi itu menurut saya hal yang sulit sekali dilakukan. Tapi that's my perspective. I'm pessimistic in the sense that I believe in the second one. I think that this is a very basic problem. I don't think that there's an easy solution. And the more I stay in Indonesia, I actually believe more in this. Right? Funnily, that's very strange. But the more I see Indonesia, the more I studied it over years, I believe more in this. Karena sebetulnya ada dua negara di dunia ini yang
diciptakan atau dibuat berdasarkan ideologi agama. Satunya Pakistan, satu lagi Israel. Right? Karena Israel itu bilang orang Yahudi mesti punya homeland sendiri, bla bla. Right? They have democracy. Malah mereka yang mengintervensi ke Barat. They have welfare. They don't have a big poverty problem like Pakistan does. Right? Berkait dengan minoritas mereka. Dan minoritas mereka adalah orang Arab dan banyaknya adalah orang Muslim. Christian juga ada, orang Arab dan Muslim juga. So they're not solving this problem. It's not as big, it's not as bad, right? But it's not an easy solution too. Because when you make it, then the problem is who is more Jewish than the other one. Jadi sekarang banyak sekali ada masalah internal di antara umat Yahudi juga. Secular versus religious. Yahudi Ashkenazi versus Yahudi Sephardic, yang orang kulitnya lebih gelap, yang datang dari Timur Tengah. So this is not just an Islam problem to me. This is not just a Pakistan problem. Tapi it's a problem about fundamental inconsistency in the role of the state and the role of religion. So that creates a kind of problem that I think Farzana Sheikh is right. You can't just resolve by making everybody rich or giving everybody education and making everybody modern. It's not a modernity question. It's a fundamental question about how do you answer this question. So that's my personal view. Mencerminkan dua perspektif yang berbeda yang kita lihat, dan menurut Anda bagaimana? Masa tahunnya Pakistan itu masih mempengaruhi sama. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda. Mungkin kalau tidak ada di sejarahnya, mungkin ada di masa depannya yang bisa dipelajari, yang mungkin banyak dikhawatirkan seperti itu. Dan kenapa? Silahkan. Ya. Ya itu kan yang terjadi di masa lalu. Menurut saya ada kesamaan dan perbedaannya. Ini dalam konteks perang dingin saat itu, di mana baik Indonesia maupun Pakistan terseret secara secara ini dalam perang dingin saat itu, dan di mana kartu agama juga bermain dalam konteks konflik saat itu. Kalau di Pakistan, dalam kaitannya dengan konflik pendudukan Soviet di Afghanistan, negara-negara Barat, dengan Amerika, Inggris, dan juga negara Timur Tengah seperti Arab Saudi mensupport para mujahidin. Kalau orang-orang merasa bahwa mengusir perusahaan tempat ibadah agama lain itu haram di Islam. Tapi apalagi orang tua memaksa anaknya pakai jilbab itu pun haram, nggak boleh. Apalagi yang seperti di sana. Jadi atas nama agama segala macam dibiarkan. Nah kalau seperti itu dibiarkan nggak bisa. Nah saya yakin Pakistan pun dengan era internet, YouTube, itu orang-orang seperti Anda akan makin banyak dan Pakistan akan berubah dengan sendiri. Tidak usah khawatir. Dengan kita berbagi informasi, siapapun bisa belajar apapun, bisa melihat dengan perspektif lain dan apapun. Nah, mudah-mudahan itu cepat terjadi. Nomor dua, Indonesia expert difference. Yang bicara tadi itu pemimpin-pemimpin kita zaman 45, tapi di akar rumput. Tapi menurut Islam, ceritanya itu, kalau menurut Islam menurut saya harus punya kesadaran sendiri